Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kita akan berbagi panduan lengkap cara menanam sawo dari biji sampai untuk cara membuahkan. Teman-teman, sebelum kita akan mulai menanam sawo ini, kita harus tahu dulu asal-usul bibit yang harus kita tanam. Ada 3 jenis bibit yang sangat baik untuk ditanam di dalam pot maupun di lahan langsung. Yang pertama, bibit yang berasal dari cangkokan. Yang kedua, bibit yang dilakukan dari hasil stek. Dan yang ketiga, bibit yang kita tanam dari biji kemudian dilakukan ukulasi sambung pucuk. Dan hari ini kita akan berbagi cara yang ketiga, yaitu menanam sawo dari biji kemudian dilakukan sambung pucuk sampai cara untuk membuahkan. Teman-teman, video ini durasinya agak lumayan panjang karena di video ini kita akan berbagi secara lengkap dan detail sekali. Ada beberapa tahap yang akan kita bagikan hari ini. Jadi teman-teman, video ini harus ditonton sampai habis dan jangan di skip agar kita bisa mempraktekkan secara benar dan baik. Berikut kita akan mulai dari tahap pertama, cara menanam sawo dari biji. Teman-teman, kita akan mulai tahap pertama, yaitu cara untuk menanam sawo ini dari biji. Di sini kita sudah siapkan biji sawo. Untuk cara menanam sawo ini dari biji, teman-teman, kita sudah ada video lengkapnya cara menanam sawo ini. Teman-teman bisa lihat di video kita sebelumnya atau di link deskripsi video ini nanti. Dan ini hasil yang kita tanam sebelumnya, teman-teman, yang kita tanam dari biji. Untuk cara ukulasi atau sambung pucuk sawo ini, kapan waktu yang tepat untuk kita lakukan dari bibit atau seedling ini dilakukan ukulasi sambung pucuk? Jika batang atau bibit ini sudah berukuran seukuran spidol kecil ini atau seukuran pulpen, ini sudah bisa dilakukan ukulasi sambung pucuk. Dan ini kita sudah ada hasil sambung pucuk yang kita lakukan sebelumnya, teman-teman. Dan ini batangnya sebelumnya sudah cukup umur untuk kita lakukan sambungan. Dan untuk ini jenis sawo jumbo, teman-teman. Ini hasil sambung pucuk yang kita lakukan sebelumnya. Di sini masih kelihatan bekas dari sambungannya, teman-teman. Dan untuk sambungan ini, teman-teman boleh menggunakan jenis sawo yang kita inginkan, teman-teman, atau seperti menggunakan jenis sawo Manila seperti ini atau sawo lokal seperti ini, sesuai dengan jenis yang kita inginkan, teman-teman. Berikutnya kita akan lanjut untuk cara menanam sawo ini di dalam pot, teman-teman. Kita akan persiapkan dulu media tanam dan potnya. Dan kita akan memindahkan tanaman sawo yang di polybag ini ke dalam pot, teman-teman. Sekaligus untuk berbagi cara menanam sawo di dalam pot yang benar agar cepat berbuah. Dan untuk media tanam kita menggunakan komposisi 2 tanah, 1 sekam dan 1 pupuk kandang. Media tanam ini sudah difermentasi, teman-teman. Untuk cara membuat media tanam yang berkualitas baik, subur, yang sudah difermentasi seperti ini, teman-teman, bisa lihat di video kita sebelumnya atau di link deskripsi video ini nanti. Berikutnya kita akan lanjut untuk cara menanamnya, teman-teman. Di sini kita sudah siapkan pot ukuran 40 liter. Untuk bagian bawah kita selalu menggunakan genteng ini, teman-teman.
Berikutnya kita kasih media untuk bagian dasarnya. Berikutnya kita akan siram sampai jenuh air. Dan inilah contoh dari media yang baik teman-teman. Walaupun kita guyur dengan air yang banyak, airnya cepat turun seperti ini. Teman-teman, setelah pindah tanam seperti ini, kita akan diamkan 3-1 minggu. Setelah itu kita akan berikan pupuk pertumbuhan, yaitu kita menggunakan pupuk NPK seimbang 16-16, pupuk NPK Mutiara. Dan untuk cara penggunaannya bisa dikocor dan juga bisa ditaburkan ke tanaman. Untuk cara pengocoran, 1 sendok makan pupuk NPK ini dilarutkan dengan 3 liter air, kemudian dikocorkan langsung ke tanaman. Dan pada saat musim hujan, teman-teman juga bisa memberikan pupuk NPK ini dengan cara ditaburkan ke media tanam. Cukup berikan 1 sendok makan atau 1 genggam, ditaburkan ke sekeliling media tanam ini. Dan untuk tahap berikutnya yaitu untuk mengatasi hama atau untuk menjaga tanaman terserang dari hama dan penyakit. Kita melakukan penyemprotan teman-teman, yaitu menggunakan insektisida Kurakron ini. Penyemprotan ini bisa dilakukan 2 minggu sekali pada saat musim panas, dan pada saat musim hujan teman-teman bisa lakukan 1 minggu sekali. Karena untuk jenis tanaman sawo ini teman-teman sangat mudah terkena serangan hama, terutama untuk hama semut dan kutu putih. Jadi untuk perawatan sawo ini kita benar-benar harus rajin untuk melakukan perawatan penyemprotan ini teman-teman. Untuk tahap berikutnya teman-teman, cara pemangkasan ini juga sangat perlu dilakukan teman-teman, karena untuk membantu percepatan pembuahan pada tanaman sawo ini. Dan juga ini adalah salah satu cara untuk membuahkan sawo dengan melakukan pemangkasan pada tanaman sawo. Seperti pada pohon sawo yang ini teman-teman, ini 1 minggu sebelumnya kita sudah lakukan pemangkasan. Dan kita hanya mempertahankan 3 dahan teman-teman, 3 ranting untuk tiap pohon sawo ini. Tujuan dari pemangkasan ini teman-teman sekaligus untuk cara untuk membuahkan dan juga untuk mengatasi kerontokan buah. Jika kita biarkan semua tunas ini muncul, nutrisi yang kita berikan tidak mencukupi sehingga mengakibatkan buah sawo ini akan rontok teman-teman.
Seperti ini teman-teman, jika dahan ini menghalangi untuk tanaman dahan yang lain, kita harus potong. Dan sebelumnya juga sangat banyak kita lakukan pemangkasan sejak awal, teman-teman bisa lihat. Ini bekas dari pemangkasan kita sebelumnya teman-teman. Dan selanjutnya untuk cara pemupukan tanaman pada fase generatif atau membuahkan, jenis pupuk apa yang harus kita gunakan. Untuk membuahkan kita menggunakan pupuk jenis NKP dan pasangannya KN03 putih. Kedua pasangan ini sangat baik teman-teman, sangat cepat untuk membantu pembuahan tanaman. Bukan hanya untuk jenis sawo, juga bisa digunakan untuk semua jenis tanaman buah. Untuk cara penggunaannya, 1 sendok makan NKP dan 1 sendok KN03 putih dilarutkan dengan 3 liter air, kemudian dikocorkan ke tanaman. Dan untuk cara membuahkan tanaman, kita mengikuti langkah yang seperti tadi teman-teman. Melakukan pemangkasan, kemudian kita memberikan pemupukan buah seperti ini, MKP dan KN03. Pemberian pupuk MKP dan KN03 ini untuk membuahkan dilakukan 1 minggu sekali, dan untuk tanaman yang sudah berbuah besar atau sudah seukuran kelereng, pemberian bisa dilakukan 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Pupuk MKP dan KN03 ini selain untuk membuahkan juga berfungsi untuk mengatasi kerontokan bunga dan buah. Kemudian untuk mengatasi kerontokan buah ini teman-teman, yaitu dengan mengurangi buah yang terlalu banyak karena dahannya terlalu kecil seperti ini. Ini kita akan kurangkan buahnya. Kita akan ambil buah yang bagus saja teman-teman, seperti ini. Kita akan kurangkan. Seperti ini teman-teman, kita akan kurangkan buah yang dihasilkan ini. Ini juga terkena hama kutu putih, juga salah satu penyebab dari kerontokan bunga dan buah. Dan maka dari itu kita harus rajin melakukan penyemprotan teman-teman. Dan untuk videonya kita cukup sampai di sini teman-teman. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.